Hai bolong ngoceh, ayo kita ngoceh ngoceh. Nah kali ini bolong ngoceh, saya mau bercerita tentang penipuan kelas kakap tapi di desa ya bolong ngoceh. Wah, jadi ceritanya seperti ini. Ada yang namanya si Khairul dan yang satunya lagi bernama Tema. Nah, kedua orang remaja ini memiliki bisnis yang bisa dibilang pada saat itu lumayan benar-benar berkembang dengan pesat. Bisa dibilang si Khairul ini adalah ownernya dan si Tema ini adalah rekan bisnis atau partner bisnisnya si Khairul. Nah, mereka berdua ini menggeluti bisnis tentang fotografer atau video dan lain sebagainya. Jadi ada beberapa bisnis penyewaan kamera, jual beli kamera, dan juga kredit HP. Nah, pada saat itu bisnis mereka berkembang dengan sangat pesat dengan dalam kurun waktu 1 tahun setelah mereka mereka kolaborasi. Ini bisnis mereka ini wow lumayan benar-benar berkembang dengan pesat. Nah, berjalannya dengan waktu terus berjalan order masuk ini itu masuk 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 dan masuk. Nah, si Khairul ini memiliki hati yang bisa dibilang dia itu baik sekali, baik sekali. Dia selalu menolong temannya yang sedang kesusahan dengan berbagai pertolongan yang bisa dia lakukan untuk membantu temannya. Itu selalu dia lakukan. Karena baik hatinya si Khairul ini, nah ini dimanfaatkan si Tema ini, partner bisnisnya tadi. Si Tema ini karena dia tergoda untuk bermain, pasti bolo semuanya tahu toh, judi online slot. Nah, bermula dari slot inilah si Tema yang awalnya baik jujur, dia berubah drastis 90 derajat, berubah menjadi yang tidak baik. Si Tema ini mulai kecanduan slot atau judi online. Dari bermula dia top up 100.000, 200.000, sampai jutaan, sampai puluhan juta. Nah, awal mula cerita si Tema ini mulai dia bermain cantik dengan memanfaatkan hati si Khairul yang baik itu tadi. Dia mulai memanipulasi data. Jadi misal ini ada contoh penyewaan kamera, terus kemudian rental kamera, kredit HP tadi. Nah, jadi 3 bisnis ini tadi itu dimanipulasi oleh si Tema. Jadi misalkan seperti ini, si Tema mendapatkan orderan atau mendapatkan job kredit HP ini. Nah, HP yang harganya 7 juta lah misalkan. Oke, di ACC oleh si Khairul. Oke, belikan ini. Dan tibalah waktu untuk pembayaran pertama. Nah, pembayaran pertama ini bagus. Jadi si Tema ini menyetorkan uangnya sih ke Khairul. Oke, dicatat, masukkan ada dari kredit HP si A. 2 bulan lancar, 3 bulan lancar. Oke, dan lunas. Nah, si Tema ini mendapatkan orderan lagi, kredit HP lagi. Begitupun seterusnya. Akhirnya pada satu titik si Tema ini sudah bingung untuk mencari uang karena dia sudah kecanduan sama slot. Tibalah ada deal-dealan kredit HP. Sudah diberikan ke konsumen dan waktu membayar 1 kali aman, dan yang kedua kalinya ini dia memanipulasi data tersebut. Jadi uang yang seharusnya dikasihkan ke Khairul untuk pembayaran yang HP yang tadi, yang terakhir tadi, itu dia tidak dikasih dengan alasan si pengkredit atau si yang punya HP ini tadi dia tidak membayar dengan alasan
sedang tidak kerja atau sedang ada musibah dan lain sebagainya. Nah, berhubung si Khairul ini baik hatinya, ya oke lah, tidak apa-apa. Mungkin nanti bisa ditambahkan di bulan berikutnya. Itu sudah mulai terlihat manipulasi data tersebut. Nah, si Tema ini mendapatkan orderan lagi kredit HP. Dia bermain seperti itu terus seperti itu terus sampai lumayan banyak yang dia kumpulkan untuk manipulasi tadi. Si Khairul ini kan tidak bodoh-bodoh amat ya. Dia pasti mengerti lah kenapa kok sampai di ini macam-macam. Kemudian tibalah waktunya si Tema ini sudah benar-benar membutuhkan uang yang banyak sekali. Nah, si Tema ini meminjam uang ke Khairul tadi dengan alasan untuk kebutuhan sehari-hari lah dan lain sebagainya. Nominal pertama yang dia pinjam ada 15 juta. Berhubung si Khairul ini orangnya hatinya itu baik sekali karena dia tidak teganan kalau misalkan ada temannya yang kesusahan terus minta tolong dia tidak bantu. Itu dia tidak bisa seperti itu. Dia pasti membantu karena dia bisa membantu. Nah, oke. Ditransfer Khairul ke rekeningnya Tema, baik dicatat oleh si Khairul bahwa Tema ini meminjam 15 juta dan lain sebagainya. Nah, selang beberapa bulan kemudian tibalah ada salah satu kamera yang direntalkan, kameranya si Khairul ini yang direntalkan si Tema ini hilang bro. Jadi hilang dengan alasan disewa orang dan orang tersebut melarikan diri. Baiklah, nominal kameranya sekitar 15 juta. Nah, Khairul ini kan pasti pusing ya karena 15 juta itu nominal yang luar biasa besar. Terus kemudian diusut punya usut. Ternyata kamera ini tidak hilang bro. Kamera ini luar biasanya apa? Digadaikan si Tema dengan nominal 7 juta. Bayangkan. Nah, inilah timbullah gesrekan dan si Tema ini mulai tidak jujur dan dia sudah berubah luar biasa, banyak perubahan yang dia alami karena judi slot, karena online tadi. Nah, setelah ditelusuri ternyata seperti itu. Akhirnya si Khairul ini mengambil kepenggadian yang di kamera yang digadikan si Tema ini tadi. Mau tidak mau kan dia harus mengambil karena tidak mau kehilangan kamera yang senilai 15 juta tadi. Nah, oke. Mereka mulai cekcok nih, mulai debat. Kenapa kok sampai seperti ini? Dan semantapnya, semantap. Dan hebatnya si Tema ini, dia punya suara atau punya lambe yang wow, mungkin dia pakai gendam atau apa. Karena si Khairul dijelaskan dengan mungkin yang tidak bisa dipikir logika ya. Itu dia langsung luluh gitu loh. Khairul oke-oke aja. Padahal sudah meminjami 15 juta, terus sudah dimanipulasi data kredit HP tadi dan sudah mengambil gadaian 7 juta kamera tadi. Oke, semuanya sudah dicatat oleh Khairul. Nah, tibalah beberapa bulan kemudian si Tema ini kan sudah punya perumahan yang ya adalah lumayan bagus lah. Nah, si Tema ini mau nikah. Dia mau menikah, kurang beberapa bulan lagi dia mau nikah. Dia meminjam uang lagi kepada Khairul dengan nominal yang lumayan besar, 50 juta. Dia meminjam dengan 50 juta untuk alasan untuk menikah, biaya nikah. Wow. Karena si Khairul ini baik hati dan tahu posisi, karena kalau mau nikah ini kan butuh banyak sekali uang. Mau tidak mau nih Khairul nih ya udah dipinjamilah ke Tema senilai 50 juta. Tapi dengan persyaratan bahwa rumah si Tema yang ada di Perumnas ini tadi, itu untuk jaminan nanti kalau misalkan terjadi apa-apa, rumah ini buat jaminanmu lah, seperti itu.
kurang lebihnya seperti itu, hitam di atas putih di atas materi. Kemudian selang beberapa bulan setelah menikah baru bentar, ini nanti mungkin tak bagi beberapa part ya, karena ini panjang sekali ceritanya ini. Nah, si tema ini kita mundur sedikit karena ada yang harus diceritakan tentang si tema. Si tema ini sebelum menikah dia melakukan bisa dibilang pemerasan juga bisa, penipuan juga bisa kepada mertua atau keluarga si perempuan. Nah, sebelum menikah ini kita mundur sedikit, sebelum menikah si tema ini meminjam uang kepada calon mertuanya ini dengan nominal yang luar biasa 200 juta. Wow, gila. Padahal sebelum menikah dia berani meminjam uang kepada calon mertuanya senilai 200 juta. Nah, kalau mertuanya ini kan bisa dibilang cukup berada lah, dia memiliki usaha lah. Nah, tapi dengan catatan bahwa uang ini nanti dibuat untuk usaha fotografer atau dekor, karena calon istrinya si tema ini adalah dia make up, jadi make up pengantin seperti itu. Nah, jadi cocok, sangat sinkron. Nah, mertuanya ini dibisik-bisik, ayo pak gini. Akhirnya mau, dipinjamilah 200 juta, gelondor, jebret, mantap. 200 juta modalnya cocok. 200 juta ini dikasih sebelum nikah, dan akhirnya 200 juta ini dibelikan motor Scoopy untuk nanti dibawa lamaran. Wah, bawa ini motor. Nah, sebelum menikah, di malam pernikahan, jadi saat malam ini si tema ini membuat ulah lagi. Jadi dia menyuruh temannya si tema ini ke rumah calon mertuanya, calon istrinya. Dan mertuanya pun kaget, calon mertuanya. Ada apa ini mas? Saya disuruh Bang Tema untuk mengambil atau meminjam uang senilai 5 juta. Loh, buat apa? Kemarin kan sudah 200 juta. Ini nanti ada keperluan mendadak untuk keperluan besok pagi menikah. Kalau misalkan dan diancam ini, bolo. Jadi tema ini menyuruh temannya untuk mengancam kalau misalkan nanti tidak pulang dari rumah calon mertuanya si tema ini, tidak membawa uang senilai 5 juta, besoknya tidak jadi nikah. Itu kan gila, pemikiran yang luar biasa gila gitu. Nah, yang namanya orang tua kan tidak mungkin hanya senilai 5 juta terus pernikahan tidak jadi. Nah, timbullah pemikiran yang tidak dari dari calon mertua si tema ini, karena belum jadi resmi jadi menantu sudah seperti ini. 200 juta ditambah 5 juta, mau tidak mau, karena persiapan sudah tinggal besok pagi menikah, ya harus mengeluarkan 5 juta dikasih ke tema. Nah, akhirnya pernikahan pun jadi digelar dan sah menjadi suami istri. Dan ini gilanya lagi, bolo, motor Scoopy tadi yang dibeli dari 200 juta tadi itu kan dibeli cash. Nah, selang 2 hari menikah nih bolo, motor Scoopy udah dijual. Gila dah, motor Scoopy ini dijual, terus kemudian dia mengkredit motor Scoopy lagi. Jadi dia menerima uang cash penjualan dari Scoopy, terus tapi dikreditkan lagi, dia ngeredit motor lagi. Dan gila. Oke, itu benar-benar luar biasa gilanya. Si tema ini benar-benar wow. Mungkin dia entah pakai gendam apa sampai mertuanya sampai mau seperti itu. Dan selang 1 bulan pernikahan ini, si tema membuat ulah lagi, bolo. Si tema meminjam uang kembali kepada calon mertuanya dengan alasan untuk membesarkan usahanya. Padahal tadi sudah mendapatkan 200 juta.
Ternyata 200 juta itu tidak berwujud apapun bolo. Jadi dia meminjam lagi senilai 90 juta tadi untuk usaha, modal usaha membeli kamera, terus membuat dekor dan lain sebagainya. Oke, mau tidak mau, mertuanya ini kan bisa dibilang dia sudah menjadi anakku dan oke lah usaha ini juga sinkron dengan anaknya tadi atau istrinya si Tema tadi. Ya wes, dikasihlah 90 juta bolo. Itu hasil apa ya? Hasil dari pendapatan dari tadi pernikahan tadi. Karena kalau di desa itu kan biasanya ada nyumbang ini itu. Nah, oke. Dikasihlah 90 juta. Dasar si Tema. 90 juta tidak berwujud apapun bolo. Bayangkan tidak berwujud apapun. Hanya berwujud satu yaitu dekor pernikahan seperti itu. Hanya berwujud itu pun mungkin kalau misalkan pembuatan mungkin hanya sekitar 6 juta 7 juta. Bayangkan dari 200 juta terus tambah 90 juta tambah 5 juta tidak berwujud apapun bolo. Oke, selang beberapa bulan setelah pernikahan, bisnis mereka antara si Tema dan istrinya ini lumayan berkembang. Karena kalau misalkan si istrinya ini dapat make up, ini pasti si suaminya ini nanti yang foto, yang video seperti itu. Jadi sinkron, bisnisnya bagus sekali. Terus kemudian tibalah waktu si mertuanya ini berpikir, kasihan juga ya kalau misalkan apa ya, merias atau mendapat pesanan dekor terus harus meminjam kendaraan pick up seperti itu untuk mengangkut peralatan-peralatan dekor kan kasihan gitu loh, namanya orang tua. Ya wes lah, si mertua Tema tadi itu menggade kendaraan pick up untuk mensupport mengangkut dekor dan lain sebagainya untuk transportasi biar lebih mudah lah. Selang beberapa bulan berjalan dengan baik, tibalah waktunya bolo. Kendaraan yang digadekan yang orang mertuanya menggade tadi untuk support si Tema ini digadekan si Tema bolo. Bayangkan sudah dibantu digadekan lagi. Nah, digadekan senilai 35 juta bolo. Bayangkan coba, aduh. Nah, akhirnya kendaraan ini tidak pernah pulang bolo. Nah, akhirnya si mertua ini tanya, loh mobilnya di mana? Kok tidak pernah pulang? Dengan PD-nya si Tema ini menjawab, mobilnya saya gadekan. Bagaimana tidak sakit si perasaan si mertua ini bolo mendengar seperti itu. Akhirnya selang beberapa bulan mobil itu tetap digadaikan, tetap di tempat penggadean orang bolo. Jadi tidak pernah kembali lagi. Mertuanya sudah pusing. Ini mantu kok seperti ini. Udah nikah ndak bawa apa-apa, terus dia buat ulah terus. Ya wis. Akhirnya si Tema ini membuat ulah lagi bolo. Kita kesampaikan si Khairul ya, karena sebelum nikah ini panjang sekali cerita si Tema ini. Si Tema membuat ulah lagi dengan cara meminjam uang kepada partner bisnisnya si mertua tadi. Jadi mertua tadi punya bisnis, nah mulai melancarkan aksinya untuk menipu partner bisnisnya mertuanya. Ini mulai berjalan dengan lancar bolo. Jadi gini, cara dia bermain seperti ini. Dia menggunakan nama mertuanya untuk menelpon para partner mertuanya gini, halo pak, ini dia menjelaskan ini butuh pinjaman seperti ini dan semua bisa dibilang partner mertuanya terus tetangganya saudara-saudaranya semuanya kena tipu si Tema ini bolo. Kan luar biasa. Yang saya heran kan kenapa kok sampai semudah itu untuk meminjam uang, kan gila gitu loh. Apa yang digunakan, ilmu apa itu loh. Jadi apa ya, penipuan ini
terus berlanjut sampai cerita dari mertuanya itu bisa dibilang total keseluruhan, baik uang yang sudah dikeluarkan mertuanya, terus kemudian nipu-nipu saudara, tetangga, partner bisnisnya, ditambah lagi nipu apa ya, istrinya yang make up ini ditambah lagi dengan kasus. Jadi gini, istrinya kan make up, nah DP itu diminta si tema ini, dan juga pelunasan langsung bolong. Jadi suatu saat itu, saat si istrinya ini untuk make up di satu tempat, dia pulang-pulang tidak membawa uang sepeser pun, bro. Karena apa? Semua uang make up tadi sudah diminta si tema dari awal dan tanpa sepengetahuan istri. Nah, ini pintarnya si tema ini luar biasa. Nah, setelah tadi kembali ke total semuanya dari cerita si mertuanya, kurang lebihnya ada 600 juta yang dia gasak bolong. Dan uang tersebut tidak berupa apapun. Karena apa? Punya usut, semuanya itu dipakai untuk judi online atau slot. Wow, gila, luar biasa. Entah ini si tema ini menggunakan ilmu apa, atau memang dia betul-betul pintar untuk merayu agar dipinjami uang dan lain sebagainya. Nah, nanti kita lanjut ke bagian kedua, Bolo, karena ini ceritanya masih panjang sekali. Nanti kita bagi-bagi ke beberapa bagian. Jadi itu tadi, Bolo, sampai di detik di keluarganya si tema ini tadi. Jadi nanti kita lanjut ke pembahasan atau cerita yang lain dulu, karena masih panjang beneran. Ya mungkin itu part 1 untuk si tema yang penipu ulung luar biasa. Oke, Bolo, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa klik tombol like-nya, komen, dan juga subscribe, Bolo. Dukung channel ini menjadi lebih baik lagi. Nanti kita ngoceh-ngoceh lagi. Sampai ketemu lagi.